Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Setelah hal itu, terlihat Xuan Ming dan Bai Hu menanyakan kepada Chuyun, dari mana asal kepercayaan diri Chuyun yang yakin bahwa bisa mengalahkan Kaisar di Tianyi. Namun kata Bai Hu ada caranya, menggunakan bencana langit dan bumi. Mendengar hal itu, Chuyun mengatakan, benar juga, musuh terbesar di Tianyi bukanlah dirinya, melainkan bencana langit dan bumi. Chuyun akan menggunakan kesempatan itu. Mungkin masih ada harapan untuk mengalahkan di Tianyi. Lalu kemudian Xuan Ming dan Bai Hu memberikan sebuah harta kepada Chuyun untuk melawan Kaisar di Tianyi nanti. Lalu kemudian Chuyun melakukan formasi besar pemurnian langit pemusnahan hitam. Chuyun akan menggunakan ini untuk melawan di Tianyi. Sementara itu terlihat Kaisar di Tianyi yang sedang minum teh dengan santuy. Ia pun tiba-tiba saja diserang oleh Chuyun dan teman-teman. Namun ia dengan mudah menghalaunya. Ia mengetahui bahwa Chuyun dan kawan-kawan sudah tiba. Tuh. Bukannya langsung bertarung, mereka pun justru duduk dengan santuynya untuk minum teh bersama. Waduh, kayaknya mau ngobrol-ngobrol dulu. Sinetron. Di Tianyi melihat bahwa Chuyun setelah 3 hari terlihat menjadi lebih tenang. Namun kata Chuyun, di Tianyi sama seperti Xing Tian di kehidupan sebelumnya yang belum bisa melihat ke dalamnya. Di Tianyi mengatakan bahwa Chuyun tidak ada beda dengannya dikarenakan sudah menjadi seorang Supreme Emperor. Lalu muncullah bencana langit dan bumi. Kata Chuyun, jika berhasil melewatinya, maka di Tianyi akan bertransformasi ke tingkat yang lebih tinggi. Di saat itulah di Tianyi tidak akan terkalahkan. Tapi kata di Tianyi, jika ingin selamat dari bencana langit dan bumi, itu bukan tugas yang mudah. Chuyun pun akan melakukannya jika di Tianyi tidak punya kepercayaan diri untuk melakukannya. Di Tianyi menjelaskan, sepertinya Chuyun tidak percaya kepadanya. Dikarenakan naga Phoenix Kilin telah bertarung selama bertahun-tahun. Di saat itu Xuan Ming berkomentar, jika di Tianyi meninggoy dalam bencana langit dan bumi ini, dendam akan sepenuhnya terhapuskan. Kemudian dikatakan oleh Chuyun, jika bukan karena di Tianyi, ia juga tidak mungkin bisa tumbuh sampai saat ini. Di Tianyi mengatakan jika kita menyingkirkan identitas sebagai anak yang diramalkan, ia merasa kita berdua ini cukup mirip. Ingatkah Chuyun ketika Chuyun menghabisi banyak musuh di Pavilion Wanjian, termasuk Master Pavilion Fang Wuji? Di saat itu ia melihat diri Chuyun yang bertekad untuk menghabisi. Namun kata Chuyun bahwa Fang Wuji telah bertekad untuk menghabisinya, jadi ia terpaksa melakukannya. Dibandingkan dengan Kaisar di Tianyi jelas berbeda. Ditambah lagi ia pernah dengar bahwa Xuan Ming menilai pencapaian dari di Tianyi sangat cerdas dan berpandangan jauh ke depan sebagai pengadil. Di Tianyi adalah orang yang berkompeten. Namun karena hal itu di Tianyi sering bertindak lebih jauh hingga menghabisi orang yang tidak bersalah. Di Tianyi beralasan bahwa itu adalah sebuah pengorbanan yang harus dilakukan. Jika tidak begitu, bagaimana bisa ia memimpin umat manusia berkembang pesat? Hal itu dibenarkan oleh Chuyun. Memang umat manusia sementara berkembang pesat, tapi dengan di Tianyi menghancurkan Tianyu, ras iblis pun bersatu dan tidak seperti sebelumnya, dan juga berperang berkali-kali dengan umat manusia, dan juga hampir memusnahkannya. Ditegaskan oleh di Tianyi bahwa selama dirinya masih hidup, maka umat manusia tidak akan binasa. Tapi Chuyun menanyakan, bagaimana dengan klan Phoenix yang sudah musnah? Di Tianyi menjelaskan bahwa klan Phoenix memang semakin merosot. Apalagi dirinya yang dulu tidak seperti dirinya yang sekarang. Chuyun menyalahkan di Tian yang merasa benar, padahal itu adalah hal yang salah. Apalagi terus menghabisi dan menindas suku dan makhluk yang lemah. Kata di Tianyi, itu merupakan seleksi alam, yang kuatlah yang akan bertahan. Ketika itu suku Phoenix dan manusia bergaul, semakin banyak orang kuat yang lahir. Bahkan jika suku Phoenix murni punah, terus mengapa? Kata Chuyun, di bawah kekuasaan di Tianyi, suku Phoenix yang adalah klan nomor 1 itu bisa musnah. Menurut pendapatnya, di Tianyi tidak pantas menjadi penguasa umat manusia.
Namun saat itu Di Tianyi mengetahui bahwa bencana langit dan bumi akan datang dan Chuyun tidak punya banyak waktu lagi. Dan nampaknya mereka pun akan bertarung. Dikatakan oleh Bai Hu, ia mengetahui bahwa hukum waktu milik Di Tianyi tidak tertandingi. Hari ini ia pun ingin melihat apakah hukum waktu Di Tianyi mengerikan seperti yang dikabarkan. Dikatakan oleh Chuyun bahwa jika mereka bertiga bergabung, Di Tianyi belum tentu bisa mendapatkan keuntungan. Semua yang dimiliki oleh Chuyun adalah pemberiannya. Ia bisa mengambilnya kapanpun. Tapi Chuyun menantang, jika begitu maka Di Tianyi juga harus memiliki kemampuan untuk merebutnya kembali. Mendengar itu Di Tianyi kesal, apalagi dulu Chuyun juga merebut Liu Xiang dari tangannya dengan cara seperti ini. Ia pun menanyakan kepada Chuyun, apakah Chuyun ingin tahu mengapa ia begitu mencintai Liu Xiang? Tapi kata Chuyun itu tidak begitu penting, karena Liu Xiang hanya butuh bahagia dan kebebasan. Kata Chuyun ia mencintai Liu Xiang, tapi ia tidak mengikatnya. Di Tianyi marah, ia mengatakan bahwa manusia makhluk yang aneh. Bahkan Chuyun melakukan begitu banyak hal untuk Liu Xiang tanpa mengharapkan imbalan apapun. Chuyun bilang pastinya ia akan melakukannya, sedangkan Di Tianyi tidak akan, dikarenakan terlalu egois untuk memahami apa yang coba dilakukan oleh Liu Xiang. Chuyun pun menyerang burung Phoenix yang dikeluarkan oleh Kaisar Di Tianyi. Dikatakan oleh Di Tianyi, ia telah bersama Liu Xiang selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin ia tidak mengenalnya? Setelah hal itu, terjadilah benturan kekuatan antara kekuatan Di Tianyi, Xuanming, dan juga Bai Hu. Lalu kemudian ditanyakan oleh Di Tian, apakah Chuyun tahu apa yang dicari oleh burung biru sepanjang hidupnya? Dikarenakan burung itu merindukan sebuah pulau. Setelah lautan badai, kemungkinan meninggal di tengah jalan jika melewatinya. Tapi burung biru adalah roh yang bebas. Jika Chuyun ingin mengetahui kebenarannya, mengapa tidak mencari tahu sendiri? Hingga akhirnya Chuyun pun dikirim ke dalam masa lalu dari burung biru untuk mengetahui kebenarannya. Setelah mendarat, Chuyun pun menjadi dirinya yang muda. Dan di sana orang-orang sedang melihat putra suci dan putri suci, yang adalah burung biru dan juga burung merah Phoenix. Orang-orang di sana pun membicarakan bahwa burung api dan burung merah tersebut memicu keberuntungan langit dan bumi. Sepertinya selama mereka digabungkan, suku Phoenix akan makmur selama ribuan tahun. Namun kata Chuyun, bukankah klan Phoenix itu sudah musnah? Lalu kemudian ada yang menegur Chuyun. Jika ada yang mendengar kata Chuyun itu, maka tetua Phoenix akan menghabisi Chuyun. Hingga akhirnya burung biru dan burung api itu pun berubah menjadi Di Tianyi, dan wanitanya yang mungkin itu adalah Liu Xiang. Para tetua pun mengatakan bahwa mereka berdua itu akan melangsungkan pernikahan, yakni dalam waktu sebulan lagi. Itu adalah berkah bagi klan Phoenix, karena selama mereka berdua bersatu, klan Phoenix pasti akan melampaui klan Kirin dan juga klan Naga. Saat itu Chuyun melihat putri suci bernama Bingkuang. Dikarenakan Bingkuang itu sangat cantik. Aduh, Chuyun tahu aja yang cantik. Iya. Chuyun pun disuruh menunduk oleh orang di sana karena beraninya menatap putri suci Bing, karena mereka adalah manusia bawahan yang tidak diperbolehkan mendekat. Setelah hal itu, para tetua klan Phoenix dan juga Di Tianyi ada di meja, diingatkan oleh salah satu tetua agar putri suci menjaga sopan santun di saat mabuk jika dilihat oleh orang lain. Di manakah keagungan klan Phoenix? Namun putri suci Bing tidak mendengarkan. Karena di sini tidak ada orang banyak, tetua pun marah karena putri suci berteriak seperti ini. Di Tianyi pun menenangkan, biarkan saja putri minum sedikit. Ditegaskan oleh dirinya, tidak ada pilihan lain siapa yang membuatnya mencintai putri kecil sepanjang hidupnya. Putri suci pun ingin jaminan sesuatu dari Di Tianyi. Ternyata putri suci Bing ingin pergi ke tempat lain.
Tapi tetua Phoenix pun tidak mengizinkan karena di sini menikmati kehidupan dengan kekayaan, baju bagus dan juga makanan enak. Ditambah lagi juga disembah oleh jutaan orang. Apakah yang membuat Putri Suci Bing tidak puas dengan hal tersebut? Saat itu Putri Suci pun memprotes mengapa ia begitu dilarang. Bahkan para tetua memaksanya untuk menikah. Tetua itu pun mengikat Putri Suci dengan kekuatan. Ia beralasan klan naga, klan Kirin terus berkembang selama Putri Suci Bing bersatu dengan Putra Suci yakni di Tianyi. Klan Phoenix mereka baru bisa bertahan. Tapi Putri Suci bertanya apakah para tetua tidak bertanya bagaimana perasaannya. Tetua itu pun menyuruh para penjaga untuk membawa Putri Suci ke pavilion untuk menenangkan diri. Lalu kemudian di Tianyi pun melakukan penyegelan kekuatan kepada Putri Suci dan mengatakan mereka berdua sebagai Putra Suci dan Putri Suci dari klan Phoenix. Ini adalah tanggung jawab yang tidak bisa mereka hindari. Di Tianyi berharap sebulan kemudian Putri Suci akan mengerti tentang hal itu. Kembali kepada Chuyun yang dicambuk oleh orang di sana. Penjaga itu pun mengatakan jika dalam 1 bulan tempat pemujaan Phoenix belum selesai, maka manusia rendahan akan dikorbankan. Terlihat Chuyun pun melihat orang-orang yang bekerja untuk mendapatkan makanan tempat tinggal. Namun orang-orang Phoenix menikmati makanan lezat dan tinggal di sebuah istana. Namun ada orang yang di sana yang mengatakan kepada Chuyun bahwa klan Phoenix memiliki bakat yang luar biasa dalam hal kultivasi. Ras manusia mereka tidak punya hak untuk dibandingkan dengan mereka. Namun Chuyun bertekad suatu hari nanti ras manusia harus bisa mengandalkan tangan mereka sendiri untuk menjadi kehidupan yang lebih baik. Tapi kata orang itu, berhentilah bermimpi. Namun saat itu Chuyun pun melihat Putri Bing yang akan meloncat. Ia pun mengingatkan melompat dari sini akan terasa lebih sakit. Dikarenakan ketika Chuyun masih kecil, ia selalu ingin mengetahui tentang apa yang ada di luar tembok. Bahkan pernah jatuh dari tembok setinggi 10 kaki dan kakinya menjadi patah. Sedangkan yang akan Putri loncati setinggi 50 kaki. Apakah itu tidak akan menyakitkan? Tapi nampaknya Putri Suci Bing tidak punya pilihan lain. Dikarenakan ia tidak ingin terjebak di sini, ia pun menanyakan nama Chuyun dan mengatakan, mengapa Chuyun memanjat tempat pemujaan Phoenix? Apakah tidak takut dihukum oleh tentara? Kata Chuyun, ia hanya berpikir untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Hingga akhirnya Putri pun meloncat dan diselamatkan oleh Chuyun. Tapi saat itu Chuyun akan jatuh bersama Putri Suci Bing. Ditambah lagi Putri tidak bisa terbang karena kekuatannya disegel oleh Di Tianyi. Meski begitu ternyata Chuyun tidak menyerah. Ia pun berhasil menyelamatkan Putri Bing naik ke atas pohon. Ia juga bilang jika bukan karena semua pekerjaan yang ia lakukan hari ini, ia bisa dengan mudah menarik Putri Suci. Chuyun pun menanyakan mengapa Putri Suci itu melakukan hal semacam ini. Kata Putri Bing, ia harus belajar berbagai tata krama setiap hari. Tidak boleh minum dan juga tidak boleh berteriak-teriak. Dan sekarang para tetua itu memaksanya untuk menikah. Padahal dia adalah Putri Suci dari klan Phoenix. Chuyun menanyakan apakah Putri Bing menyukai Di Tianyi. Namun Putri tidak mau menjawab itu. Karena itu tidak sopan menanyakan hal tersebut. Ia pun menyuruh Chuyun untuk pergi. Lalu ada penjaga yang menegur Chuyun. Beraninya Chuyun naik ke tempat pemujaan klan Phoenix. Namun Chuyun langsung menarik Putri Bing untuk melarikan diri. Mereka berdua juga mengejek penjaga yang tidak berhasil menangkap mereka. Setelah hal itu Chuyun membawa Tuan Putri Bing ke sebuah tempat yang ternyata itu adalah orang-orang pekerja seperti Chuyun yang sedang menikmati malam sambil menari dan minum-minum. Salah satu bocil perempuan pun yang mengatakan bahwa ia telah mempelajari tarian yang diajarkan oleh Chuyun. Lalu Chuyun pun dipuji oleh orang di sana bahwa tidak menyangka Chuyun bisa mendapatkan pacar yang cantik seperti Putri Bing. Kata salah satunya bilang juga, kita semua adalah teman.
Dan mereka pun minum. Putri Bing juga meminumnya. Namun tampaknya minuman itu tidak enak. Putri Bing mengatakan, ia adalah orang suci yang bermartabat, yang dibesarkan di tempat pemerasan anggur. Jangan meremehkan dirinya. Terlihat Cuyun juga mengajak Putri Bing untuk menari. Diiringi oleh lagu yang dibawakan oleh para warga, mereka pun menari dengan sangat gembira, termasuk dengan Cuyun dan Putri Bing yang sedang menari bersama. Sepertinya Cuyun dan Putri Bing sangat senang dengan acara malam ini. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang memantau hal tersebut, yang entah itu di Tianyi atau orang misterius lainnya. Kembali ke para warga, terlihat setelah hal itu, salah satu orang di sana pun mengatakan bahwa pedang batu ini merupakan peninggalan nenek moyang mereka. Legenda menceritakan bahwa hanya orang yang berani yang dapat mencabut pedang tersebut. Bahkan bapak itu yang kuat saja tidak bisa mencabutnya. Ia mengetahui bahwa Cuyun memiliki tubuh yang kurus. Apakah Cuyun bisa melakukannya? Namun Cuyun menanyakan, jika pedang batu ini berhasil dicabut olehnya, apa yang akan terjadi? Lalu kemudian Cuyun pun berusaha untuk mencabut pedang tersebut. Tapi itu percuma saja karena Cuyun juga tidak bisa. Hal itu mendapat tertawaan dari Putri Bing. Putri Bing juga menanyakan apakah orang tersebut membuat pedang besi untuk diperbaiki dan ditempa. Namun kata orang itu, Cuyun yang melakukannya sendiri dan memperbaikinya. Walaupun ia sudah memberitahu Cuyun bahwa ini daerah klan Phoenix, tapi Cuyun tetap saja bersikeras untuk memperbaiki pedang dan juga membuat pedang. Karena bagaimana nanti klan Phoenix tidak lagi mampu bertahan, maka mereka ras manusia juga. Maka ras manusia mereka bisa melarikan diri. Cuyun mengatakan ia pikir jika suatu hari nanti ia hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Ditambah lagi Putri Bing adalah seorang wanita, pasti juga tertarik dengan ini. Kata Putri Bing hanya melihat cara pandai besi di bukunya. Ia pun ingin juga turun tangan sendiri untuk membuat pedang. Yang akhirnya Cuyun mengajari Putri Bing. Lalu kemudian Cuyun pun mulai mengajari Putri Bing untuk menempa pedang. Hari-hari pun terus berlalu dengan kebersamaan Cuyun dan juga Putri Bing. Putri Bing juga sembari mengingat dengan kehidupannya di Istana Phoenix dan juga dengan Cuyun. Namun kita dialihkan, Putri Bing justru ada di Istana Phoenix. Ia melihat bahwa jiwa dari Di Tianyi sudah rusak. Di Tianyi pun memberikan sebuah liontin giok darah Phoenix kepada Putri Bing. Kata Di Tianyi, ia pergi ke lautan kematian. Di dalam liontin tersebut, kekuatan nirvana dan kelahiran kembali terkandung di dalamnya. Itu juga bisa menyelamatkan jiwa Putri Bing. Ditegaskan oleh Di Tianyi, di dunia ini tidak ada yang tidak bisa ia penuhi, yang artinya ia bisa memberikan apapun kepada Putri Bing. Ia pun menyatakan perasaannya, dan ia berharap bahwa Putri Bing dapat menerimanya. Ia juga menyebut bahwa ras manusia hanyalah bawahan dari klan Phoenix-nya. Ia pun menyebut bahwa Cuyun sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bersama Putri Bing. Apakah Putri Bing ingin klan Phoenix hidup tanpa martabat seperti ras manusia rendahan? Ia pun mengatakan Putri Bing tidak perlu menjawabnya dengan terburu-buru. Ia ingin Putri Bing memikirkannya baik-baik. Dan siapa yang dapat memberikan Putri Bing kebahagiaan sejati? Lalu ketika Putri Bing memegang liontin giok Phoenix, ia pun disapa oleh Cuyun. Mengapa tidak datang malam ini ke kampung para warga? Kata Putri Bing, ia adalah putri suci dari klan Phoenix. Ada beberapa hal yang tidak bisa ia hindari. Direspon oleh Cuyun. Meskipun Putri Bing bertahan sekarang, Putri Bing akan runtuh di masa depan. Putri Bing nampaknya pasrah. Ia mengatakan ia tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkannya. Hal itu dibenarkan oleh Cuyun, karena yang bisa menyelamatkan Putri Bing itu adalah Putri Bing sendiri. Setelah itu dikatakan oleh tetua klan Phoenix, untuk pernikahan besok tidak boleh ada kesalahan.
Jika merusak kehormatan klan Phoenix-nya, maka tidak ada ampun. Saat itu ada seorang bocil yang dipukul oleh anggota klan Phoenix karena menari, dikarenakan itu merupakan pelanggaran aturan. Lalu kemudian ketika Putri Bing duduk, ia pun melihat burung yang bebas terbang masuk dan keluar. Namun ternyata liontin gioknya tidak dipakai. Di Tianyi langsung mengambil liontin itu kembali. Ia sangat marah dikarenakan nampaknya Putri Bing tidak mau menerimanya. Ia pun berambisi bahwa Putri Bing hanya bisa menjadi miliknya. Maksa banget, maksa banget. Setelah hal itu diperlihatkanlah sebuah layangan yang terbang. Ternyata itu adalah Chuyun yang memainkannya. Ia mengatakan dengan puitis, gunung memiliki pohon, pohon memiliki cabang, dan hati ini memiliki Putri Bing. Waduh, Chuyun bucin atau puitis banget, puitis banget. Namun nampaknya Putri Bing tidak mengetahuinya. Ternyata Putri Bing ada di bawah pohon tersebut. Chuyun pikir Putri Bing tidak akan datang hari ini. Putri Bing pun mengatakan bahwa besok ia ingin pergi bersama Chuyun, yang artinya ia akan kabur dari pernikahan. Aduh, komen lari cuy, komen lari. Chuyun menanggapi bahwa Putri Bing adalah putri suci dari klan Phoenix. Di sini ada teman-teman yang Putri Bing kenal, keluarga, serta kekayaan dan kemewahan yang tiada akhir. Apakah Putri Bing benar-benar ingin melepaskan semua keindahan ini dan ikut bersamanya? Namun kata Putri Bing, semua yang dikatakan oleh Chuyun itu dikendalikan oleh orang lain. Baginya ini hanyalah sebuah sangkar yang tidak bisa ia hindari. Jika ia punya pilihan, ia lebih memilih untuk tidak menjadi putri suci klan Phoenix yang terhormat ini. Ia hanya ingin menjadi orang biasa. Putri Bing sangat terkesima dengan kunang-kunang yang berterbangan di situ. Chuyun pun ingin mengajak Putri Bing untuk pergi keluar ke tembok kota. Hingga akhirnya Putri Bing menutup matanya dan memegang tangan Chuyun. Yang ternyata Chuyun bukanlah terbang, melainkan menggantungkan diri mereka berdua ke sebuah layangan untuk terbang. Putri Bing sangat terpukau dengan keindahan laut yang tidak pernah ia lihat. Chuyun pun akan membawa Putri Bing kemana saja selama Putri Bing menyukainya. Setelah sampai di istana Phoenix, kata Chuyun tenang saja. Sebelum pernikahan ia akan membawa Putri Bing untuk pergi. Lalu kemudian Chuyun pun menguping pembicaraan para tentara yang mengatakan bahwa ras manusia bodoh ini mereka tetap bekerja keras padahal akan dihabisi. Para tetua ternyata memerintahkan untuk menghabisi semua ras manusia setelah pernikahan. Setelah sampai di kemah para warga, bocil perempuan mengajak Chuyun untuk menari. Chuyun menanyakan apakah sekarang bocil merasa bahagia. Kata Chuyun, tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Setelah hal itu, para warga membicarakan. Sebagian besar manusia Phoenix telah dikerahkan untuk melindungi lokasi pernikahan. Ini untuk mencegah klan naga dan Kirin mengambil keuntungan dari situasi ini. Jadi hanya ada 2 orang penjaga. Mereka mengetahui bahwa kedua manusia Phoenix yang adalah Putri Bing dan Di Tianyi telah mencapai ranah roh bumi. Mereka tidak bisa melawannya. Bocil perempuan pun menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Nampaknya Chuyun bersama ras manusia akan bertempur melawan klan Phoenix. Mereka juga tidak takut. Chuyun memberikan komando. Saatnya berjuang untuk ras manusia kita. Sementara itu terlihat 2 penjaga membicarakan ras manusia yang tidak tahu bagaimana caranya berkultivasi. Tetua bahkan mengutus mereka untuk menjaganya. Ini sangat membosankan. Ternyata yang memantau ketika Chuyun dan lainnya menari itu adalah salah satu dari penjaga ini. Ia mengatakan ia masih ingin melihat pernikahan putra suci dan putri suci. Namun saat itu salah satu penjaga dipancing oleh bocil perempuan untuk mengejarnya. Yang akhirnya penjaga tersebut berhasil dijatuhkan oleh para warga. Penjaga satunya lagi yang melihat itu ia tidak terima. Beraninya ras manusia bawahan menyakiti klan Phoenix-nya. Ia pun menyerang kedua orang tersebut hingga tepar. Lalu menyuruh semuanya menyerah agar bisa selamat. Akan tetapi para warga tetap melawan dengan benda yang mereka punya. Tapi untungnya Chuyun menjatuhkan penjaga tersebut karena beraninya menyerang seorang bocil perempuan.
Chuyun juga menyuruh semuanya untuk pergi dari sini. Namun saat itu muncullah di Tianyi yang mengatakan, ia tidak akan membiarkan para manusia bawaan ini berani melarikan diri tanpa izin. Menurut aturan klan Phoenix-nya, maka harus meninggoy di tempat. Ia pun mengeluarkan kekuatan api untuk membakar Chuyun dan lainnya. Tapi Chuyun tidak akan pernah menyerah. Dan ia tidak akan membiarkan di Tianyi menyakiti para warga. Oke guys, itu adalah lanjutan dari alur cerita Donghua part ke-172-nya di season 4 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan diupdate setelah episodenya terkumpul 2 atau 3 ya. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.